menciptakan gap jurang sosial ekonomi yang sangat tajam, sangat menganga. Kita membela seorang Jokowi karena pantas untuk dibela, pantas untuk didukung, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Saya bukan membenarkan Jokowi ya, saya bukan mendukung Jokowi, bukan juga karena Jokowi anak Aimi ya. Jokowi itu melakukan sesuatu gitu buat negara ini gitu. Pisau komando, lo yang pegang sekarang, tapi sebentar lagi gua. Kalau perlu gua tikam. Bangsa Indonesia sudah menyaksikan banyaknya kelakuan rezim Jokowi selama 10 tahun yang mengarah pada kehancuran bangsa. 10 tahun berkuasa hanya pandai menambah utang, lihai memecah belah bangsa, mengacak-acak penegakan hukum, menghancurkan demokrasi, dan menggantinya dengan oligarki, menciptakan gap jurang sosial ekonomi yang sangat tajam, sangat menganga, lebar. Nah, saya ingin mengangkat hal yang sangat mencolok mata hati dan pikiran kita. Pertama, mentalitas budak atau slave mentality yang dikembangkan Jokowi selama 10 tahun. Nah, mentalitas jongos ini tercermin dalam ketakutan Indonesia pada Tiongkok daratan. Rezim Jokowi membuat perlakuan khusus pada ratusan, setidaknya puluhan ribu Cina yang betul-betul diistimewakan. Nah, saya 2 tahun lalu masuk pulau buatan di laut sebelah Jakarta Utara, yaitu bernama Pulau G. Nah, Pulau G yang telah menjadi 100% berpenghuni imigran China itu memang tidak ada bedanya dengan kota-kota kecil di Tiongkok daratan. Anehnya, hampir semua penduduk baru dari China itu punya KTP Indonesia dan sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya yakin deal-deal kotor dan busuk seperti ini terjadi di seantero Indonesia. Memang urusan menjual Indonesia ke pihak asing merupakan keahlian khusus dari rezim Jokowi. Deal-deal kotor seperti ini harus dibongkar tuntas oleh pemerintahan baru nanti pasca 20 Oktober tahun ini. Waduh. Ini semakin tua semakin lucu aja orang ini, Mbah ini. Sangat menghibur, pinter ngarang lagi nih. Waduh, ini Mbah ini. Mbah Amin Rais namanya. Oh ya. Semua yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah di mata beliau ini. Ya ini. Ya itulah sifat apa ya? Sifat aslinya itu loh, sifat aslinya yang selalu sakit hati. Bener-bener ini. Walah, udah tua loh Mbah ini loh. Nah, bicara yang baik-baik saja lah, yang sopan lah. Waduh ini loh. Parah ini. Banyak orang kepanasan di saat kita masih membela seorang Jokowi. Apa salahnya? Kita membela seorang Jokowi karena pantas untuk dibela, pantas untuk didukung, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Karena kita seorang rakyat Indonesia yang melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Bapak Jokowi sudah memberikan dampak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Apa yang mau dimunafikan? Siapa yang lebih baik daripada Jokowi saat ini? Kita berharap seorang Prabowo yang akan meneruskan Jokowi mendatang akan menunjukkan hal dampak yang positif, minimal sama seperti Bapak Jokowi ataupun lebih daripada Bapak Jokowi. Kami pendukung Jokowi akan tetap menjadi pendukung sebagai loyalis, sebagai akar rumput. Di mana nantinya Bapak Jokowi mendukung siapa, kami paham apa yang Bapak Jokowi dukung adalah hal yang terbaik untuk bangsa ini. Banyak orang kepanasan di saat Ini loh. Bener banget Bang, saya sependapat dengan Abang ini. Ya gimana ya, karena loh kita pantas untuk memberikan dukungan kepada Bapak Jokowi dan tetap menjadi satu barisan ya dengan seorang Pak Jokowi Dodo ini. Wah, pinter banget ini Abang satu ini. Pak Jokowi ini sebagai presiden ya tak kenal kata lelah. Kalian ini apa pernah dengar Pak Jokowi ini sakit? Sebagai presiden ini Pak Jokowi sakit, pernah dengar nggak ini?
Kalau saya nggak pernah denger kan, pasti nggak pernah. Nah itulah gimana ini keseriusan Pak Jokowi untuk bangsa Indonesia ini. Nah itulah benar-benar kita harus dukung Pak Jokowi, harus bela Pak Jokowi ini. Waduh, yuk kita lanjutkan saja. Saya bukan membenarkan Jokowi ya, saya bukan mendukung Jokowi, bukan juga karena Jokowi naimi ya. Jokowi itu melakukan sesuatu gitu buat negara ini gitu. Dia bangun infrastruktur, dia turun sama rakyat, dia apa, dia perhatikan gitu. Nah ini kalau bisa konsisten terus berjalan kan bagus negara kita. Iya kan, setiap orang punya kelemahan lah. Tapi kita harus lihat baiknya kan. Bung Karno kan hebat. Dia bangun dengan Hatta Proklamasi. Kita merdeka. Nah, kita kan tidak merdeka kan tidak dikasih, direbut. Jadi tidak siap juga kan. Tapi tentu dengan kebaikan kekurangan. Tapi founders kita dengan apa undang-undang dasar kita apa segala itu excellent gitu, luar biasa. Pandangannya ke depan. Nah itu kan udah bagus. Pak Harto teruskan mulai tatanan pembangunan yang modern dengan tim ekonominya. Berjalan Ripa 1, Ripa 2, 3. Juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita kan lihatnya kekurangan terus. Jadi pemimpin kita tuh turunnya nggak husnul khotimah. Bung Karno turunnya nggak enak, Pak Harto turunnya nggak enak, Habibie turunnya nggak enak, Gus Dur turunnya nggak enak, Megawati turunnya nggak enak, yang rada nggak ribut waktu SBY. Saya bukan ini loh. Apa ya? Orang pintar dan jujur itu pasti mengakui kelebihan dari Pak Jokowi. Yang lebih kita waspadai ini adalah penjajah secara halus antek-anteknya Belanda ini, PKI dari keturunan Yaman yang memecah belah masyarakat pribumi. Itulah yang harus kita waspadai. Ya Pak Jokowi ini bekerja ya demi rakyat Indonesia, demi bangsa Indonesia semakin maju lah. Tapi sering disalahartikan ini. Waduh, ini gimana ini? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh massa Mau didorong untuk turunkan Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir ngaco. Kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, nah, ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak jelas gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Nggak jelas. Logika tidak bisa dipotong Semua dengan presiden kecemasan. bisa diimpeach. Tapi pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya, intonasinya menunjukkan Abang emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Waduh, ini loh bisa dibilang sebaik-baiknya pengamat tetap lebih baik yang bekerja nyata bagi bangsa dan negara ini. Nyata memberikan manfaat ini asli ini. Coba ya kita lihat komentar saja ini. Kita baca komentar dulu aja ini. Ini ada Heri
Octavia. Ini ada Heri Octavia ini. Adian bela Rocky karena sudah satu jalan. Waduh. Iya ini. Kelihatannya bisa satu jalan ini asli. Ini ya atasnya aja. Ini ada CS ini. Dari CS. Satu kata buat Rocky Gerung ini. Waduh, petik. Tanda petik ini dungu. Waduh. Ini loh. Kalau itu saya nggak bisa komentar lagi deh. Pisau komando, lo yang pegang sekarang, tapi sebentar lagi gua. Kalau perlu gua tikam. Tidak lama lagi pisau komando akan di tangan gue. Itu off stage-nya. Oke, Pak Sobari, baik. Langsung saja diberikan tanggapan, silakan Bang Daniel. Iya, pertama tentu saya tidak bisa menghalangi perspektif political prejudice seperti yang dikembangkan oleh Kang Sobari barusan. Tapi yang jelas fakta yang terjadi adalah Pak Prabowo visi utamanya tentu adalah saya menggunakan istilah accumulative advantage, menggabungkan semua kemajuan-kemajuan baik yang sudah dimulai dan sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Baik itu Pak Jokowi, baik itu Bu Megawati, baik itu Pak SBY, maupun sampai dengan Bung Karno. Jadi akumulatif advantage ini adalah nilai yang hari ini dibawa oleh Pak Prabowo. Bagaimana semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemajuan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya itu diakumulasikan menjadi kemajuan di masa yang akan datang. Tidak ada waktunya kita kemudian mempersalahkan kepemimpinan sebelumnya. Setiap pemimpin punya kekurangan, tapi tentu setiap pemimpin juga punya banyak kelebihan, dan Pak Prabowo akan fokus pada kelebihan-kelebihan itu. Itu yang kemudian tadi saya sebut sebagai istilah accumulative advantage. Nah, Pak Prabowo bekerja pada visi tersebut. Jadi makanya beliau menggunakan tagline keberlanjutan. Artinya keberlanjutan advantage yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan itu banyak. Pun demikian dengan Pak SBY, pun demikian dengan Bu Megawati dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Pisau komando. Ini loh, budayawan Sobari ini gimana ya, kecewa sih boleh, tapi jangan kebablasan lah Pak. Ini sekarang bukan waktunya untuk adu domba dan menjadi provokator ini. Waduh, inilah. Tapi saatnya sekarang ini saatnya bersatu untuk membuat damai dan untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih baik lah ini. Nggak perlulah sampai segitunya menjadi provokator ini untuk Bang Sobari ini. Itulah yang terpenting di dalam kondisi saat ini nih. Untuk Pak Jokowi dan kroni-kroninya ya, kalian kan sudah merampok nih, dibantu dengan oligarki. Saya mohon, rakyat mohon ya Pak ya, Bapak insaf dari sekarang, pintu tobat masih terbuka. Jadi tolong insaf, sadar, karena Allah itu memaafkan. Bapak harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Lihat rakyat yang sudah Anda obrak-abrik, yang sudah Anda bikin sengsara, yang sudah Anda zolimi. Waduh, ini ada apa lagi nih, emak-emak ini, waduh. Ya memang susah ya lawan manusia terkuat di muka bumi ini ya. Aduh, emak-emak ini. Gimana ya, saya ini juga rakyat kecil, tapi gak merasa disengsarakan, dizolimi oleh Presiden Jokowi. Saya ini malah bersyukur memiliki Presiden Pak Jokowi. Waduh. Udahlah Mak, udah. Boyo, sudah. Sekarang ini dengan keterpilihannya Pak Prabowo Subianto, orang yang tegas, orang yang cerdas, orang yang tahu tentang geopolitik dunia,
ya, tahu tentang pertahanan, maka negara-negara yang selama ini menjajah secara ekonomi, mereka terusik. Dan keinginan dia adalah bagaimana pelantikan Pak Prabowo itu digagalkan. Dan kita sebut dengan proksi, ya, melalui agen-agen rahasia asing yang menunggangi anak bangsa kita. Mereka, anak bangsa kita itu provokator, teriaknya NKRI harga mati, Pancasila harga mati, seolah-olah mengatasnamakan demokrasi. Tapi sebenarnya mereka itu kerjasama dengan agen-agen rahasia asing. Mereka kerjasama dengan proksi-proksi. Pertama target mereka bikin gaduh. Bagaimana sama anak bangsa itu saling berhadapan. Partai politik saling provokator anti asing mengadu domba sesama anak bangsa. Makanya Pak Prabowo Subianto kemudian merangkul semua partai untuk kerjasama memajukan bangsa dan negara. Target mereka adalah bagaimana Pak Jokowi diturunkan sebelum selesai jabatannya, yaitu tanggal 20 Oktober. Apa dampak daripada penurunan terhadap Pak Jokowi selaku presiden yang dipilih oleh rakyat? Agar supaya produk-produk, ya, kebijakan, ya, dari Pak Joko Widodo itu kemudian tidak diakui. Dan jika itu terjadi, ya, saham Freeport yang targetnya 60%, sekarang ini sudah 51%, dalam proses 60%, itu kemudian gugur, ya. Kemudian kerjasama dengan negara-negara luar itu gugur semua, ya. Perpres, Perpu, ya, Kepres, PP itu batal semua. Sekarang ini dengan keterpilihannya Pak Prabowo Subianto, orang yang tegas, orang yang cerdas, orang yang tahu tentang geopolitik dunia, ya, tahu tentang pertahanan. Persatuan dan kesatuan adalah modal bagi bangsa Indonesia ini. Ya, untuk memajukan, mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Persatuan dan kesatuan untuk Prabowo dan Gibran ini harus ditegakkan juga ini. Jangan sampai digugurkan oleh oknum yang gila jabatan ini. Waduh. Ya inilah apa yang disampaikan dalam video tadi nih. Awas provokator anti asing mengadu domba sesama anak bangsa ini. Ya, kita harus lawan ini yang sering mengadu domba kita ini. Keberhasilan seorang pemimpin itu dinilai ketika mereka bisa menciptakan orang penggantinya, ya, secara transparan dan demokratis. Itu kesuksesan pemimpin. Anda lihat Pak Harto pada zamannya, wah hebat, tapi at the end of the day, karena dia tidak bisa menyiapkan penggantinya secara demokratis dan transparan, ambruk. Banyaklah, saya berikan, nggak usah contohin satu-satu. Nah, seharusnya partai politik dalam acara kongres, rakernas, itu kesempatan untuk memberikan kader-kadernya mengejawantahkan dirinya, ya, mengekspresikan dirinya, dipilih untuk ikut pidato. Dikasihlah waktu 15 menit memberikan pidato visinya dan oratornya dites gitu loh, kemampuan oratornya. Keberhasilan seorang pemimpin menurut Laksamana Soekardi, ya, menurutnya keberhasilan pemimpin itu dilihat ketika mereka bisa menciptakan seorang penggantinya secara transparan dan demokratis. Ini emang keren ini. Tapi kenapa ya sih orang-orang itu ya kok benci banget kepada Pak Jokowi? Bencinya mendalam banget ini. Ya seperti siapa ya tadi, Mbak Amin lah. Semua yang dia lakukan Pak Jokowi salah di mata beliau, salah di mata Mbak Amin Rais. Gimana ini kalau orang yang sudah seperti itu, gimana sembuhnya itu? Gimana menurut kalian ini?
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.